aseton. Nah, aseton tuh berfungsi untuk membentuk enolat pada kondensasi aldol yang akan bereaksi dengan benzaldehid membentuk benzal aseton. Nah, apa pengaruhnya pengaduk magnetik tuh menurut kami ya, kalau pakai pengaduk magnetik tuh reaksi yang akan terjadi itu akan lebih cepat. Kalau pakai pengaduk biasa tuh reaksinya agak lambat. Gimana nih? Baik, apakah jawabannya sudah puas? Tadi tuh juga fungsi batang pengaduk tuh untuk mengeruk-ngeruk dinding Erlenmeyer nggak sih? Iya, itu tuh kalau misalnya kristalnya tuh tidak terbentuk. Tidak terbentuk. Oke, thank you. Terima kasih, puas. Bang, ini udah ya tutup ya presentasinya, Bang. Oke, kalau presentasi sudah, mungkin nggak apa-apa tutup dulu presentasinya. Nanti langsung kita lanjut ke pembahasan sebentar. Baik, sedikit penjelasan dari kami mengenai sintesis benzal aseton. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Jadi di sini kita adalah percobaan sintesis dibenzal aseton. Abang mau nanya dulu sama salah satu dari kalian, selain kelompok 6 ya, dari peserta yang lain. Pengertian dari sintesis dibenzal aseton apa? Yang bisa jawab, Abang kasih nilai langsung nih. Ya. Pengetahuan kami Bang, kalau mana sih? Sintesis itu ini pembuatan, bahasa ilmiahnya sih Bang. Jadi kalau sintesis benzal aseton ini berarti pembuatan benzal aseton Bang. Itu sepengetahuan kami Bang. Ya, terus perbedaannya dengan reaksi apa? Perbedaan dengan reaksi-reaksi yang lain apa? Ciri khasnya dari sintesis ini? Ya, ciri khasnya apa? Kami baca tadi reaksi kondensasi aldol. Ya, ini apa sih? Ya, kondensasi aldol Mas Abang. Iya, kondensasi aldol kan sama itu. Sintesis di benzal aseton ya. Sama aja kok. Apa tuh pengertiannya? Tunggu Bang, buku mana buku tadi? Ini reaksi ini Bang, reaksi penggabungan dua molekul yang memiliki hidrogen alfa pada gugus karbon dengan menggunakan katalis basa. Oke. Katalisnya. Oke, nice. Ya, kurang lebih yang sudah disampaikan oleh Romi. Oke, sebentar ya, Bang akan men-share dulu materinya. Oke, mana nih? Ya, di sini bisa kita lihat ya, untuk sintesis aseton. Ya, bahan dasarnya ada apa tadi? Benzaldehid, kemudian ada aseton, kemudian ada etanol, dan juga ada NaOH sebagai katalisnya. Nah, yang kita perlu ketahui sama-sama, sintesis sintesis kondensasi aldol ini dia ada dua tahap ya, ada dua pembagian tahap. Jadi ada secara mekanisme enol dan juga ada mekanisme enolat. Jadi perbedaannya, mekanisme enol ini dia menggunakan katalis asam, sedangkan enolat itu dia menggunakan katalis basa.
Jadi contohnya yang praktikum kita ini. Dia menggunakan tahap atau metode dari mekanisme enolat basa. Ya. Jadi selain itu juga dia akan mengalami tahap yang namanya dehidrasi. Jadi dari masing-masing ini, dari basa, katalis basa maupun katalis asam, dia menghasilkan dia ada tahapnya sendiri-sendiri. Namun hasilnya tetap sama, begitu. Dari produk akhirnya juga sama, dehidrasinya. Dia menghasilkan sama-sama menghasilkan alfa, beta, apa namanya? Tak jenuh, aldehid tak jenuh. Alfa beta aldehid tak jenuh, ya. Kemudian mekanisme aldol, kondensasi aldol ini juga dibandingkan dengan Cannizzaro, reaksi Cannizzaro. Siapa yang mau jawab pengertian dari reaksi Cannizzaro? Yang bisa jawab, Abang kasih nilai. Siapa aja dari kelompok 6 ataupun teman-teman yang lain boleh jawab. Dwi, Bang. Dwi, oke. Dwi duluan ya. Oke, silakan Dwi. Jadi reaksi Cannizzaro ini adalah reaksi kimia yang melibatkan disproporsionasi aldehid tanpa hidrogen pada posisi alfa yang diinduksi oleh basa. Oke, jadi kalau sederhananya, dia ini reaksinya antara aldehid dengan aldehid. Reaksinya antara aldehid dengan aldehid. Sebentar ya, Bang share dulu untuk materinya. Oke, nah dia ini reaksinya antara aldehid dengan aldehid. Dan juga menggunakan bantuan dari basa, diinduksi oleh basa. Contohnya NaOH, KOH, dan masih banyak lagi. Jadi mekanismenya ini dia namanya itu seperti substitusi. Jadi ada reaksi substitusi antara yang melibatkan dari asil nukleofilik. Jadi nanti akan terjadi proses yang namanya leaving group. Jadi leaving group ini, leaving group yang dimaksud dengan leaving group ini yaitu keluarnya jadi atom H ini ada atom nanti namanya ion ini. Kemudian akibat dari reaksi ini H akan keluar. Jadi namanya ini leaving group. Istilahnya adalah leaving group. Kemudian jadi kurang lebih seperti inilah. Karena waktunya juga mau maghrib ya. Nanti kalian boleh baca sendiri. Nanti Abang kasih websitenya. Oke. Dan juga bedanya dari kondensasi aldol. Kalau kondensasi aldol itu dia menghasilkan produknya adalah aldol. Sedangkan kalau dari proses reaksi Cannizzaro dia menghasilkan yang namanya alkohol primer dan juga asam karboksilat gitu. Nah, jadi perbedaannya itu ini. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Dari definisi juga sudah jelas berbeda. Nah, tadi sudah dijelaskan juga sama temannya dari pengertian itu kita sudah tahu bedanya apa. Oke. Sip. Lanjut, adakah lagi yang ingin bertanya untuk reaksi mekanisme kondensasi aldol? Ada pertanyaan? Maybe.
Oke, kalau nggak ada. Nah, pada proses akhir kita sudah dapat produknya. Produknya itu kan belum sepenuhnya bersih ataupun belum sepenuhnya murni ya. Jadi kita perlu kita saring dulu, kita kristalisasi dulu menggunakan aquades, kita saring, kemudian kita kristalkan, lalu kristalnya kita keringkan begitu. Nah, kemudian setelah dapat kristalnya, kita uji melalui TLC ya, atau kromatografi lapis tipis ya. Nah, Abang mau nanya, berapa sih nilai RF-nya berapa? RF yang baik ya, Bang? Bukan, RF standar dari dibenzal aseton yang diperoleh. Ada yang sudah nyari? Atau yang sudah tahu boleh, dari kelompok lain juga boleh. Ataupun kelompok 6 sendiri. Ya, silakan. 0,2 sampai 0,8. Itu sebenarnya standar nilai RF yang baik. Tapi di sini nilai RF untuk sendiri gitu. Nah, rata-ratanya berapa? Dari jurnal mungkin. Kalian sudah ada yang nyari belum? Mau jawab, Bang? Ya, silakan. Siapa tuh? Bang. Siapa? 0,6 lah, Bang. Siapa tuh, Ali ya? 0,6 lah, Bang. Arif, Bang. Arif ya? 0,6. Jurnalnya ada. Arif, Bang. Arif. Iya, Arif. Jurnalnya ada. Arif, Bang. Iya, betul. Iya, Abang tahu Arif. Jurnalnya ada nggak? Nama artikel itu The of the itu, Bang. Ada jurnalnya. Oke, kalau ada jurnalnya. Iya, Bang, itu, Bang. Yang tadi kalau ada jurnalnya boleh di-share ke grup ya. Jadi kata Arif tadi 0,6 ya. Nah, nanti share lah di grup itunya. Di grup tolong share jurnalnya. Iya, Bang. Oke. Jadi tugasnya kalau memang belum ada yang tahu nilai RF-nya, tolong kalian cari jurnalnya. Gimana ya? Jurnalnya ini satu di antara kalian lah, siapa yang dapat jurnal yang untuk nilai RF ini tolong di-share ke grup. 2 jurnal ya. Satu mungkin jurnal Indonesia yang bagus jurnalnya, terus satu lagi jurnal internasional yang berbahasa Inggris. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bang. Bisa ya? Oke, jadi tugasnya siapa aja tolong cari jurnalnya. Satu jurnal bahasa Indonesia yang bagus, kemudian jurnal bahasa Inggris yang terakreditasi. Sudah dapat jurnalnya, 2 jurnal itu nanti yang kalian bahas di laporan ya. Bisa dipahami? Oke, yang bisa dapat jurnalnya nanti Abang kasih nilai. Ya. Oke. Ada lagi yang pertanyaan? Itu untuk benjal aseton dong ya, Bang? Ya, apa Li? Gimana? Itu cuma tuh yang benjal RF benjal aseton doang ya? Enggak juga. Intinya yang ini termasuk dalam kondensasi aldol. Apa aja, maupun di benzal aseton. Intinya dia termasuk dalam kondensasi aldol. Paham ya? Bisa dipahami? Ya. Yang paling bagus harus ketemu di benzal aseton ya.
Itu yang paling bagus. Jadi biar lebih pas gitu. Lanjut, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sekian dulu untuk praktikum hari ini. Oke, dari PPT-nya, yang gambarnya jangan gambar buku lah, jangan gambar apa? Gambar buku-buku gitu, halaman-halaman buku. Tapi gambarnya itu gambar mekanisme mungkin, atau gambar yang berhubungan dengan teorinya gitu. Nah, untuk percobaan besok buatnya lebih bagus lagi. Kalau untuk overall bagus untuk presentasinya, tapi jangan terlalu monoton ya. Sudah bagus kok dari penjelasan tahapannya, gambar-gambarnya sudah mewakili banget. Jadi sudah lumayan paham. Abang juga paham lah sudah dari penjelasan kalian. Oke, jangan lupa dokumentasi satu lagi. Ya, dokumentasi silakan. Bang, tolong Bang dibatali dulu share screen-nya Bang. Oke. Satu, dua, tiga. Cuma satu slide Bang. Sudah Bang. Oke, sip. Oke, kalau begitu sekian dulu praktikum hari ini. Semoga puasanya lancar. Terima kasih dan juga kawan-kawan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Tanya, Bang. Ya, Kasih, sama-sama. Bang. Aku ada ngambil ini. Cuma seslide ya, aku kira 2 tadi. Dah, Teguh turun. Dah, sudah. Sudah selesai kuliahnya, Gu. Pukul lagi turun di bawah. Pohon. Mana Teguh hilang? Ya, Ya, naik ke atas pohon. udah Gu, balik Gu. Aku kasihan ya kau Teguh, perjuangan kau nih. Masya Allah. Naik ke atas pohon. Ya, Teguh lah. Lah, tak kuat lagi sinyalnya, nah off cam. Nah on cam. Ya, Teguh lah keluar. Dah. Setuju. Dina, kau tidur ya, Din? Duit juga kayaknya nih. Tidur. Pak Ik, makasih ya, Ik. Ngapain emang? Nggak apa. Aku lagi Makasih juga, Angel. ngerjain nilai. Makanya aku bisa nunjukin. Parah ya, masih. Nih, billing kau udah habis. Hah? Apa sih, Rom? Apa sih? Aku bingung. Apa nih, kau ini gabut, nggak keluar gitu kan? Iya, nampaknya jomblonya. Astagfirullahaladzim. Pak Ik tidak. Yo, Iya, Pak Ik Pak Ik tidak. tidak. Dina ini tidur, dia nih ditinggal. Iya, ya, kayaknya. Kok delete? Dina, emang mabar ada punya nggak, akhlak, Din? Rom, ini? Mabar nggak, Din? Tidak punya akhlak ya, Mak Rom. Oh, kok Masuk mau? nih, ntar lagi. Tapi muka aku jadi green screen-nya jadi aneh emang. Aku juga nggak mau pakai itu. Laptop. Bukan pakai background. Ya, background. Karena kayak akan menyatukan. Pak Ik, mau Ik, tulis laporannya Ik. Kayak Venom.
Aneh-aneh. Bodoh. Kok tuh salah nganu backgroundnya ndak sih? Video filter ya, Say? Ida anu di lupa aku. Pokoknya ada tuh pengantarannya. Udahlah. Oh, yang gambar peta di bawah tuh ndak sih? Agak tuh ditekan. Iya, ada pengantaran warnanya. Background tidak tahu ya, mohon maaf. Aku tetap tidak mau, woy. Review ini ya? Bukan. Nah, itu dia pakai tuh. Yang mana sih aku tidak tahu. Ini yang mana sih backgroundnya? Cos virtual nih ya sih. Like Swan. Ini mau deng, tapi masih ada itunya. Kurang itu dah sih, Angel. Apa namanya? Polos. Katanya. Mungkin. Start zoom when I start Windows. Gigi aku jadi warna biru. Enter full screen automatic. Bahasa Arab semua. Bisa bahasa Arab sih, Rom. Kok terus kayak mana sih? Background and filter. Background yang filter. Romi. Lagi kan praktikum. Apa? Habis praktikum. Ini pokoknya masih banyak tuh anorganik. Ini kan udah percobaan ke-6. Berarti besok percobaan 7 terakhir. Oh. Laporannya yang anorganik yang masih. Anorganik B baru percobaan 4. Besok baru percobaan 5. 4. Sampai 7 deh anor tuh. Iya, 7. Iya, Kukira instrumen gitu. Nyampe lebaran. Berarti sampai lebaran. Oh iya. Semester depan emang praktik apa baik kita tuh? Kita ujiannya habis lebaran beda. Bebas. Apa? Ya habis lebaran. Ujiannya habis lebaran beda. Bebas. Ujian apa? Harus sebelum lebaran kata Bang Rawel. Iya. Oh, sebelum lebaran yo. Seminggu sebelum lebaran. Bebas sih. Iya, tapi kalau Kimfis soalnya pun pakai yang di pretest kemarin nih, kayak kemarin. Iya, enggak apa-apa sih aku kalau misalnya Kimfis nih. Iya. Aku tinggal SSB lagi yang sudah. Ini B. Apa namanya? Bundela. Berapa tuh? Ya oke, kita bagi lah tuh. So, depan. Ini Dina, kok tidur ya? Dina baru bangun, hai Dina. Tidak tidur. Gila, tidak kelar-kelar. Iya. Biasalah. Kaum gabut. Biasalah. Kenapa? Tuhanku. Kau di mana, Din? Di rumah. Apa di rumah? Pertanyaan goblok itu. Ini ngomongin apa? Ngomongin aku ya? Iya, ngapain kami ngomongin kau lah harus. Kami ini puasa juga, Din. Nggak mungkin lah ngomongin orang yang ada orangnya gitu loh. Daripada ngomongin orang yang nggak ada orangnya. Setan. Mau nggak? No. Makan, Udah sih, aku udah sih kalau cuma kayak gitu. Cuma satu udah tergoda sih. Kau berani buka aku batas. 2 lah kali. Ini lah, aku acara. Aduh. 3. Baik di Jambi ya, Ik. Cowok-cowok itu nggak usah lah, mereka tuh kayaknya menghindari. Itu lah parah. Aku matiin ya. Matiin. Iya. Di rumah. Salam. Aku juga udah ada, guys. Assalamualaikum. Ya udahlah. Mandi lagi. Dadah. Udah teh Nisrul. QN ya.